Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarul dzunub. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu minal masyriq ilal maghrib, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap bertambahnya usia kita sering beriringan dengan bertambahnya salah, khilaf, alpah dan dosa kita. Sehingga bertambahnya umur kita sering beriringan dengan bertambahnya dosa kita. Dan orang ketika dosanya banyak, kesalahannya terus bertambah, ada keraguan pada dirinya. Apakah akan mendapatkan ampunan dari Allah, ataukah harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa tersebut dalam kehidupan di dunia, bahkan nanti di akhirat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosamu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang budiman, setiap dosa, setiap kesalahan akan menjadikan hati kita kotor dan memang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seringkali orang berulang melakukan kesalahan yang sama sehingga kesalahan-kesalahan itu menjadi bertumpuk dan menjadi besar. Padahal setiap kesalahan, setiap dosa ada konsekuensi yang harus diterimanya. Inilah yang kemudian menjadikan orang takut akan siksa dari Allah, takut murka dari Allah, takut masuk ke dalam neraka yang siksanya, na'udzubillah, luar biasa dahsyatnya. Padahal di sisi yang lain Allah itu maha pengampun, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Di dalam sejarah pernah terjadi ada orang yang berbuat dosa luar biasa kejinya. Dia membunuh 99 orang. Kemudian Allah berikan rahmat, tumbuh kesadaran, tumbuh penyesalan, ingin bertaubat. Kemudian mencari orang yang dikatakan paham agama, kemudian memilih tempat yang salah. Karena begitu melihat besarnya dosa yang telah dia lakukan, kata sang ustadz tersebut, sudah tidak ada pintu ampunan, tidak ada maaf bagimu, karena begitu banyak dosa yang kau lakukan. Maka pembunuh tadi merasa semakin tersinggung, mau bertaubat, dihalangi taubatnya. Maka sang ustadz tersebut pun akhirnya dibunuh juga. Lempeng sudah 100 orang dibunuhnya. Tapi Allah belum mencabut nur taubat dari orang tersebut, sehingga dia mencari orang yang lebih bijak lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ternyata bertemu dengan seorang yang arif dan bijaksana. Dia bercerita tentang dosa-dosanya, dia bercerita tentang kejitnya dia, dan dia berniat untuk taubat dan nasuha. Sambil menangis dia mohon agar diarahkan untuk mendapatkan pintu taubat dan ampunan dari Allah. Dengan bijak bestari, orang tersebut mengatakan, tidak usah khawatir saudaraku. Betapapun banyaknya dosamu,
betapapun besarnya dosamu, bahkan seandainya dosamu memenuhi langit, ampunan Allah jauh lebih besar. Maghfirah Allah jauh lebih luas dibandingkan kesalahan dan dosa-dosamu. Yakinlah dosa dan kesalahanmu akan diampuni oleh Allah. Silakan engkau taubat kepada Allah, engkau menyesal, dan alhamdulillah orang tersebut dengan penuh penyesalan bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah sudah tegaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting bagi kita ketika kita berdosa, yang pertama tetap harus bertaubat kepada Allah. Untuk bertaubat yang pertama segera berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, ikuti dengan rasa penyesalan. Yang ketiga, melakukan taubat kepada Allah. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah taubat nasuha. Orang yang melakukan taubat nasuha, sebesar apapun dosanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak cara agar kita mendapatkan ampunan selain taubatan nasuha, yakni bertaubat memanfaatkan situasi dan kondisi. Selesai sholat kita berdoa kepada Allah, memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah untuk minta ampun kepada Allah. Berdoa minta ampun antara adzan dan iqamat, antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua, ketika kita melaksanakan umroh, bahkan orang yang melaksanakan ibadah haji ketika sedang wukuf di Arafah, maka kesempatan terbesarnya adalah ketika ada di Arafah. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun besarnya dosa-dosa kita. Imam Ghazali pernah mengatakan, menukil dalam satu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sedang wukuf di Arafah, dia tidak yakin dosanya diampuni oleh Allah, maka dosa besar orang tersebut. Oleh karenanya, mari tidak usah berkecil hati. Dosa, kesalahan, dan khilaf pasti pernah kita lakukan. Bertambahnya usia sering beriringan dengan bertambahnya dosa-dosa kita. Tetapi sebelum ajal tiba, mari lakukan taubatan nasuha dengan keyakinan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa memang akan membuat sengsara, tapi ampunan dan kasih sayang Allah akan membuka pintu bahagia. Bertobat kepada Allah, bahagia ada dalam genggaman kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita.
Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita. Semoga kita tidak mengulangi perbuatan salah, khilaf, alpa, dan dosa-dosa kita, sehingga pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Kita menghadap dalam keadaan taubat kita sudah diterima, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.